Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ibu tim penilai dari PT Mitra Talenta Group, Celebrate. Seperti yang kita tahu bahwasanya media sosial saat ini telah menjadi salah satu sumber informasi terbesar. Namun, di balik itu muncul beberapa tantangan baru, yaitu terkait bagaimana kita memahami sentimen dari jutaan postingan yang beredar setiap hari. Sentimen ini bisa berupa positif, negatif, ataupun netral, serta tentunya memiliki dampak yang sangat signifikan bagi sisi perusahaan, baik untuk pengambilan keputusan bisnis, analisis tren, maupun pemahaman publik terhadap suatu topik. Namun, dengan data yang sangat beragam ini, proses klasifikasi sentimen menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengatasi hal ini, kami mengembangkan sebuah proyek yang berjudul Analisis Model Sentiment Classification menggunakan LLM untuk platform sosial media. Di sini kami akan memaparkan hasil dari pekerjaan proyek serta implementasi model yang telah kami kembangkan. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan tim saya terlebih dahulu. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 2 Data Science Accelerates dengan mentor Kak Cynthia Devi Palupi. Di sini dengan saya sendiri, Rashid Naufal dari Stimulus Pansa selaku lead dari proyek ini. Ada Hikmah Nadia dari Universitas Negeri Surabaya, Dewi Mekar Indah dari Universitas Indraprasta PGRI, dan juga Genangi Samudra Supri dari Universitas Esa Unggul. Seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, kami melakukan proyek ini dengan latar belakang yang bertujuan untuk membantu bisnis memahami sentimen publik terhadap produk ataupun layanan yang mereka tawarkan melalui analisis data media sosial. Dengan interaksi konsumen yang terjadi secara real time di berbagai platform seperti Instagram, Twitter, dan juga Facebook, tentunya sangat penting bagi perusahaan untuk menganalisis opini pelanggan dengan cepat dan efisien. Untuk proyek kali ini, kita menggunakan dataset yang berasal dari Google, yang di dalamnya berisi postingan media sosial dan label sentimen positif, negatif, dan juga netral. Dan di dalamnya terdapat bahasa yang informal, yang tentunya kita harus menerapkan teknik machine learning seperti SVM, random forest, ataupun Gaussian naive Bayes, dan juga logistic regression. Tentunya proyek ini berfokus pada otomatisasi analisis sentimen yang nantinya bisa memberikan wawasan ataupun insight lebih supaya lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan serta dan pasar. Nah, hasil dari analisis data tadi kita menemukan ada beberapa masalah bisnis, yaitu terkait kesulitan memahami sentimen pelanggan, di mana perusahaan mengalami kesulitan dalam memahami sentimen pelanggan terhadap produk maupun layanan yang mereka tawarkan. Tentunya hal ini bisa disebabkan terkait kompleksitas bahasa yang digunakan di media sosial. Seperti yang kita tahu bahwasanya media sosial merupakan platform yang sangat free, di mana kita di situ bisa bebas untuk mematikan suatu hal. Nah, tentunya hal ini dapat menyebabkan ataupun seringkali bisa bersifat informal ataupun nuansa yang sangat beragam. Kemudian masalah kedua yang kita temukan terkait keterlambatan dalam respon tren pasar. Tanpa adanya alat analisis yang efisien, perusahaan sangat mungkin untuk tidak dapat merespon cepat terhadap perubahan sentimen ataupun tren pasar. Hal ini mengakibatkan kehilangan peluang dan juga penurunan tingkat kepuasan pelanggan. Nah, masalah bisnis yang ketiga yang kita temukan adalah terkait kualitas data yang sangat beragam. Data yang diperoleh dari media sosial sangat bervariasi dalam kualitas. Analisis yang tidak tepat tentunya malah menghasilkan wawasan yang menyesatkan, yang pada akhirnya nanti bisa mempengaruhi pengambilan keputusan bisnis. Hasil dari analisis ini tentunya kami juga menawarkan solusi yang nantinya akan dipaparkan oleh rekan saya, Dewi. Saya persilahkan. Solution. Tujuan kami menganalisis data ini adalah untuk yang pertama, meningkatkan pemahaman sentimen pelanggan, untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan menyesuaikan produk serta layanan agar lebih sesuai dengan preferensi mereka. Yang kedua, mengoptimalkan pengambilan keputusan bisnis untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing perusahaan di pasar. Yang ketiga, meningkatkan responsivitas terhadap tren pasar, yaitu untuk memanfaatkan peluang yang muncul dan mengurangi resiko kehilangan pelanggan akibat ketidakpuasan. Yang keempat, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dengan menciptakan pengalaman positif, pelanggan akan cenderung lebih setia dan kembali menggunakan produk atau layanan yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan jangka panjang perusahaan.
Next. Project Flow. Yang pertama, kita mulai dengan pemahaman data, dilanjut dengan pre-processing data, lanjut menganalisis data, dan membuat model. Tapi dikarenakan ada kesalahan, kita kembali menganalisis data dan reprocessing. Lalu kita lanjut lagi menganalisis data dan membuat model dan LLM. Tapi dikarenakan adanya kesalahan teknik, kita mengulang lagi dari reprocessing data, lalu menganalisis data dan membuat model, dilanjut dengan LLM, kemudian visualisasi. Tapi dikarenakan adanya miskomunikasi, kita ulang membuat LLM, lalu lanjut lagi membuat visualisasi data. Dikarenakan sudah cukup bagus, lalu kami membuat insight baru dan dilanjut dengan laporan. Lanjut. Project Flow. Selama pengerjaan, kami menghadapi masalah yang cukup beragam. Berikut adalah permasalahan yang kami temui. Yang pertama, adanya typo pada kolom sentimen. Yang kedua, banyaknya data slang dan tanda baca pada kolom teks. Yang ketiga, adanya typo pada kolom platform. Yang keempat, adanya 106 duplicates. Yang kelima, tingkat akurasi awal yang rendah. Yang keenam, terjadinya overfitting. Yang ketujuh, adanya kesalahan teknik analisis. Dan kedelapan, adanya problem internal pada tim. Namun, kami dapat mengatasinya dengan menggunakan STR lower, rejects, drop duplicates, stop words, tokenize, theming, augmentasi, vektorisasi, dan tuning high parameter. Dan kami juga menggunakan 4 model machine learning. Yang pertama ada naive Bayes, logistic regression, SVM, dan random forest. Sehingga kami mendapatkan data dengan akurasi yang bagus dan tidak overfitting. Lanjut. Selanjutnya, insight data, di mana dataset yang kami gunakan dalam analisis ini berisi 499 entry data dan memiliki 7 kolom utama. Tetapi kami hanya menggunakan 4 kolom, yaitu kolom pertama tahun year terdapat 14 tahun, yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2023. Kolom kedua, teks. Setelah data di cleaning, kami mendapatkan 393 baris, tetapi dikarenakan adanya pengembangan data frame, jadi kami memiliki 786 baris. Lalu, yang ketiga yaitu kolom sentimen, di mana pada data ini terdapat 3 sentimen, yaitu positif, netral, dan negatif. Kolom keempat yaitu kolom platform, terdapat 3 platform, yaitu Instagram, Twitter, dan Facebook. Next. Selanjutnya, perbandingan akurasi. Terdapat 2 perbandingan akurasi, di mana yang sebelah kiri, grafik sebelah kiri ini perbandingan akurasi model dari data mentah, di mana data belum melalui proses cleaning atau pre-processing. Untuk model Nevis Bayes ini memiliki akurasi 0,61, model logistic regression memiliki akurasi 0,65, lalu untuk model SVM ini memiliki 53, random forest classifier memiliki akurasi 61. Pada sebelah kanan, yaitu grafik perbandingan akurasi model pada data bersih, di mana data sudah di cleaning dan di preprocessing. Pada model Nevis Bayes ini memiliki akurasi trend 0,95 dan akurasi tes 84. Lalu untuk logistic regression memiliki akurasi trend 0,99 dan akurasi tes 0,91. Untuk SVM memiliki akurasi trend 1 dan akurasi tes 0,50. Sedangkan untuk model random forest ini memiliki akurasi trend 1 dan akurasi tes 0,91. Kelompok kami memilih model logistic regression karena memiliki akurasi yang tinggi dan tidak overfit. Jadi bisa kita lihat pada 2 grafik ini, pembersihan data meningkatkan akurasi model secara signifikan. Next. Lalu, jumlah seluruh sentimen dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 terdapat
218 sentimen negatif, 306 sentimen netral, 262 sentimen positif. Di mana pada 3 tahun terakhir ini, pada tahun 2021 sampai dengan 2022 memiliki pola yang relatif stabil dengan sentimen netral mendominasi diikuti oleh negatif dan positif. Lalu pada tahun 2023 menunjukkan lonjakan drastis pada semua sentimen, terutama sentimen netral dan positif, yang menjadi indikator peningkatan aktivitas secara signifikan. Meskipun terjadi peningkatan sentimen negatif di tahun 2023, sentimen positif masih cukup tinggi dan menunjukkan tren positif yang seimbang. Next. Jumlah pengguna sosial media dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 terdapat 256 pengguna Facebook, 276 pengguna Instagram, dan 254 pengguna Twitter. Pada 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2021 sampai dengan 2022, memiliki tren yang stabil tanpa perubahan yang signifikan dalam jumlah penggunaan. Lalu pada tahun 2023 terjadi peningkatan drastis di semua platform dengan Instagram dan Twitter mendominasi. Lonjakan di tahun 2023 ini mengidentifikasikan peningkatan ketertarikan masyarakat terhadap penggunaan media sosial, terutama pada platform Instagram dan Twitter. Next. Jumlah pengguna sosial media 2023 per sentimen. Pada tahun 2023 terdapat 96 pengguna Facebook, 114 pengguna Instagram, dan 116 pengguna Twitter. Di mana pada sentimen negatif ini cenderung menurun pada semua platform media sosial, baik Facebook, Instagram, maupun Twitter. Untuk sentimen positif mencapai puncaknya di Instagram, tetapi sedikit menurun pada platform Twitter. Dan untuk sentimen netral paling dominan pada Twitter dengan jumlah tertinggi di antara sentimen lainnya. Kemudian di sini kita punya insight data yang merupakan top 3 atau 3 topik yang teratas yang dibahas oleh para penggunanya di tiap platform. Nah, di sini pada platform Facebook, topik yang dibahas oleh para penggunanya ini cukup beragam dengan kecenderungan yang lebih emosional serta personal. Yang pertama, di sentimen positif menunjukkan bahwa pengguna cenderung berbagi pengalaman bahagia, seperti perjalanan wisata dan rekreasi, yang sangat membekas di diri para penggunanya, serta momen nostalgia yang sangat penuh apresiasi. Kemudian, di sentimen netral, lebih banyak membahas hal-hal sehari-hari yang bersifat informatif, seperti pemadaman listrik di desa, kemudian penggunaan obat untuk terapi, dan gangguan tidur seperti insomnia. Kemudian di sentimen negatif cenderung menyoroti masalah emosional dan fisik yang lebih serius. Topik seperti gangguan kesehatan, atau termasuk depresi dan frustrasi juga menjadi perhatian utama yang sering dibahas oleh para penggunanya, diikuti oleh isu ketidaknyamanan fisik dan kekecewaan terkait pengalaman, terutama di sekolah. Nah, secara keseluruhan, platform Facebook ini tuh menjadi platform tempat para penggunanya mencurahkan pengalaman yang syarat emosi, baik itu dalam bentuk apresiasi, rutinitas sehari-hari, maupun permasalahan pribadi yang cukup mendalam. Next. Kemudian di platform Instagram, pola percakapan para penggunanya ini tuh cenderung lebih ringan dengan fokus pada gaya hidup, hubungan, dan aktivitas sehari-hari. Yang pertama, pada sentimen positif, banyak menyoroti hubungan kasih sayang dan interaksi dengan orang terdekat, seperti mengungkapkan rasa cinta dan berbagi momen kebersamaan. Selain itu, aktivitas hiburan seperti menonton film atau menikmati waktu luang juga menjadi topik yang cukup dominan. Kemudian di sentimen netral lebih berfokus pada rutinitas sederhana yang biasa dibagikan oleh para penggunanya seperti pergi ke salon atau memotong rambut. Kemudian di sentimen negatif mencakup topik yang cukup serius namun tetap personal seperti perasaan kesepian, kemudian masalah kesehatan, serta masalah finansial. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa meskipun Instagram sering digunakan untuk membagikan momen positif, penggunanya ini tuh juga nggak jarang membagikan pengalaman sulit yang mereka alami. Next. Nah, pada platform Twitter, percakapan
para penggunanya ini tuh cenderung lebih cepat dan langsung, dengan fokus pada topik-topik yang padat makna. Pada sentimen positif, banyak membahas pengalaman baik seperti menonton film yang menginspirasi dan meraih pencapaian pribadi. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa pengguna Twitter sering merespon pengalaman positif dalam bentuk singkat namun bermakna. Kemudian di sentimen netral berkisar pada topik informatif dan rutinitas seperti berita olahraga seperti kriket, kemudian update hal-hal pribadi, kemudian juga serta hiburan seperti musik dan film. Kemudian di sentimen negatif, di platform Twitter lebih banyak membahas isu teknis dan ketidaknyamanan fisik, seperti masalah teknologi atau rasa sakit. Nah, hal ini juga mencerminkan bagaimana pengguna Twitter menggunakan platform ini tuh untuk mencurahkan serta menyampaikan masalah dengan cepat. Secara keseluruhan, platform ini tuh tetap menjadi ruang untuk diskusi cepat dan padat, baik dalam berbagi momen positif, kemudian update harian, maupun menyampaikan keluhan mereka terkait pengalaman yang tidak enak atau negatif. Next. Kemudian di sini kita punya insight persentase peningkatan penggunaan platform pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, pada Facebook mengalami peningkatan pengguna sebesar 380%, yang menunjukkan lonjakan signifikan dalam aktivitas penggunanya yang membahas isu-isu personal dan emosional. Kemudian, pada platform Instagram, mencatat pertumbuhan sebesar 418%, yang menandakan adanya peningkatan minat dalam berbagi momen sehari-hari, hiburan, dan hubungan sosial. Kemudian yang ketiga, platform Twitter yang menjadi platform dengan peningkatan tertinggi, yaitu 480% dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencerminkan bagaimana Twitter ini tuh semakin digunakan untuk berbagi opini singkat, informasi rutin, dan pengalaman pengguna. Next. Nah, sebagai kesimpulan, hasil dari analisis ini tuh menunjukkan beberapa poin penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tren tahunan masih menyisakan beberapa data kosong dari tahun 2010 hingga 2022, yang di mana mempengaruhi distribusi data secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, banyak teks yang mengandung kata slang atau kata-kata gaul, kemudian singkatan, dan tanda baca ganda. Hal ini tuh menyebabkan tantangan dalam pemrosesan awal data dan akurasi model. Ketiga, ketidakseimbangan kelas sentimen dan masalah overfitting pada model itu menjadi fokus utama kita dalam proses pengembangan modelnya. Kemudian setelah dilakukan reprocessing, augmentasi data, serta hyperparameter tuning, model yang kita terapkan ini itu berhasil mencapai akurasi yang lebih stabil dan signifikan. Kemudian analisis mendalam menggunakan LLM juga memberikan wawasan baru dan berharga terkait pola diskusi di setiap platform, baik dari sisi positif, netral, maupun negatif. Nah, hasil ini tuh bisa menjadi dasar untuk memahami tren pengguna dan mengembangkan strategi yang lebih efektif sesuai platform dan karakteristik sentimen yang muncul, terutama untuk kebutuhan bisnis dan atau organisasi. Next. Selanjutnya, business recommendation yang pertama yaitu melakukan monitoring media sosial dengan menggunakan alat pendengaran sosial atau social listening untuk memantau percakapan di media sosial dan mengidentifikasi topik yang sedang tren. Yang kedua, melakukan survei pengguna dengan mengumpulkan umpan balik dari anggota komunitas tentang pengalaman mereka dan apa yang mereka inginkan dari grup atau halaman. Yang ketiga, melakukan analisis perilaku dengan menggunakan analisis untuk melacak bagaimana pengguna berinteraksi dengan fitur-fitur di platform, termasuk waktu yang dihabiskan di setiap fitur. Yang keempat, lakukan analisis waktu dengan menganalisis waktu puncak keterlibatan untuk menentukan kapan pengguna paling aktif. Yang kelima, juga melakukan uji coba untuk menilai kemudahan penggunaan antarmuka dan fitur baru. Yang terakhir, gunakan segmentasi audiens dengan mengelompokkan data berdasarkan demografi atau minat untuk memahami keterlibatan di berbagai segmen audiens. Untuk mendukung proyek ini, tentunya kita juga melibatkan beberapa attachment, beberapanya terkait dashboard. Kita melakukan 2 dashboard visualisasi menggunakan Tableau dan juga Streamlit. Kemudian ada Google Colab untuk kita mengerjakan atau membuild project ini.
Kemudian ada Google Spreadsheet untuk kita melakukan checkpoint supaya proyek ini bisa berjalan secara terstruktur. Dan juga yang terakhir ada laporan. Untuk visualisasi Streamlit itu sendiri, kita membuild seperti ini untuk dashboardnya, di mana ada beberapa fitur. Salah satunya yang di awal di sini ada untuk memasukkan API, untuk menginput data. Kemudian setelah data diinput, kita juga bisa melihat beberapa teks yang ditampilkan di sini. Kemudian ada kolom untuk melakukan analisis sentimen yang dimana di dalamnya bisa memprediksi sentimen dan juga bisa memberikan insight dari LLM. Kemudian topik terakhir yang yaitu top 5 topik teratas, yang dimana kita bisa memilih dari beberapa platform. Di sini ada 3 platform, yaitu Twitter, Facebook, dan juga Instagram. Dan juga ada beberapa sentimen yang bisa kita pilih di sini, positif, negatif, dan juga netral. Nah, setelah kita bisa memilih platform dan juga sentimennya, kita bisa menganalisis topik menggunakan tombol yang ada di sini. Kemudian ada juga kita juga memvisualisasikan menggunakan Tableau, yang dimana di sini lebih terfokus kepada data ataupun visualisasi tabel di sini. Nah, mungkin itu beberapa visualisasi yang bisa kita tampilkan. Nah, kita juga memberikan beberapa konteks di sini supaya nantinya untuk kedepannya kita bisa mungkin lebih berinteraksi lagi. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di kelompok ini. Kurang lebihnya kita mohon maaf sebesar-besarnya. Last but not least, thank you dan bye-bye.